Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dimanapun berada. Baiklah, pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah ekonomi manajerial, saya di sini akan mempresentasikan materi terkait analisis resiko salah satu UMKM potong ayam potong yang bernama Tenda Biru. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Natiani dengan NPM 20110110022. Nah, yang pertama ada profil dari UMKM-nya. UMKM Tenda Biru ini didirikan oleh Bapak Endan, umur sekitar 55 tahun. Beliau memulai usahanya itu sejak tahun 1997, dan alasan kenapa beliau mendirikan bisnis ini karena ingin menciptakan pasar ayam yang sehat tanpa monopoli dari pihak-pihak tertentu, dan dia juga ingin menciptakan kualitas ayam yang lebih baik, kualitas daging ayam yang lebih baik di Kabupaten Muara Enim. Nah, jumlah karyawan untuk saat ini ada 6 orang. Selanjutnya, pembahasan mengenai materi analisis resiko. Definisi resiko atau K3, keselamatan, kesehatan kerja, ialah potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila berkontak dengan suatu bahaya ataupun kegagalan suatu fungsi. Kemudian ada definisi dari bahaya, yaitu hazard, ialah semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja. Selanjutnya adalah pengendalian risiko, meliputi identifikasi alternatif pengendalian risiko dengan cara menghindari risiko, mengurangi frekuensi terjadinya risiko, mengurangi konsekuensi dari terjadinya risiko, mentransfer risiko secara penuh atau sebagian kepada pihak lain yang lebih berkompeten menangani risiko tersebut dan mempertahankan risiko. Nah, jenis-jenis dari risiko ada risiko secara biologis seperti jamur, virus, bakteri, tanaman, dan binatang. Lalu ada risiko kimia seperti bahan berbahaya, beracun, reaktif, mudah meledak, mudah terbakar, iritasi, korosif. Lalu ada secara fisik atau mekanik seperti ketinggian, konstruksi, mesin atau alat berat, tekanan, listrik, kebisingan, suhu, dan cahaya. Lalu ada biomekanik seperti gerakan berulang, posisi kerja, pengangkutan secara manual, desain tempat kerja. Dan yang terakhir ada sosial atau psikologis mengenai stres, kekerasan, pelecehan, dan intimidasi. Nah, inilah beberapa tabel analisis K3 yang didapatkan dari lokasi. Seperti yang pertama adalah memindahkan ayam atau jalur lintas kerja. Di sini terlihat gambar jalannya itu sedikit curam dan licin gitu. Nah, potensinya ya bisa terpleset atau dari lantai licinnya tadi. Tindakan pengendaliannya menggunakan APD seperti dengan menggunakan sepatu boot anti slip. Yang kedua adalah memindahkan pakan ayam. Di sini terlihat gambarnya menanjak gitu. Nah, ini bisa berpotensi untuk tergelincir, tertimpa beban yang berat dalam mengangkatnya, dan pengangkatan yang tidak tepat bisa mengakibatkan nyeri otot. Tindakan pengendalian menggunakan sepatu boot anti slip dan SOP, bisa juga dengan SOP. Yang ketiga, menyiapkan pakan ayam. Nah, di sini ada karung pakan ayam ini. Potensinya tidak menggunakan APD, terhirup debu dari pakan ayamnya. Tindakan pengendalian menggunakan masker. Dan yang keempat adalah memberi makan ayam. Itu ada gambarnya. Potensinya adalah terhirup debu, tidak menggunakan APD, dan penularan bakteri dari ayam. Tindakan pengendalian memakai masker dan mencuci tangan. Lalu yang kelima ada pemisahan ayam. Potensi resikonya terhirup debu, tidak menggunakan APD, penularan bakteri ayam. Tindakan pengendalian memakai masker dan mencuci tangan. Nah, selanjutnya ada pemotongan ayam. Di situ terlihat para pekerjanya memotong di area bawah.
Nah, itu potensi resikonya tidak menggunakan APD, tangan bisa terkayat, dan lantai licin. Tindakan pengendaliannya menggunakan sarung tangan khusus. Yang ketujuh, merendam ayam ke dalam wadah panas. Di situ ada tong-tong wadah yang berisi air panas, gunanya untuk melembutkan bulu-bulu itu sebelum dimasukkan ke mesin perontok bulunya. Nah, itu potensinya bisa tangan terluka akibat suhu panas ketika tersenggol, bisa juga mengakibatkan luka bakar, dan wajah terkena suhu yang panas akibat uap-uap dari tongnya itu, dari wadahnya. Nah, tindakan pengendalian menggunakan APD, pelindung muka, dan sarung tangan khusus. Yang ke-8, memasukkan ayam ke dalam mesin perontok bulu. Nah, ini adalah mesin dari perontok bulu itu sendiri. Nah, resiko bisa tergores, terkirit, lantai licin. Tindakan pengendalian bisa menggunakan APD perlindung muka dan sarung tangan khusus juga sama. Ini ke-9, memotong ayam menjadi beberapa bagian. Nah, ini gambar pekerjanya sedang memotong ayam dari beberapa bagian itu. Resikonya tidak menggunakan APD, tangan tersayat, pisau, lantai licin, tindakan pengendalian menggunakan sarung tangan khusus. Dan begitu pun seterusnya. Yang ke-10 adalah pengemasan dan penimbangan. Resikonya tidak menggunakan APD, tangan tersayat, ya pengemasan dan penimbangan itu juga bisa berbahaya gitu, karena lantai licin dan bisa titik itu kelelahan karena kinerja yang berulang-ulang, pekerjaan yang selalu berulang-ulang. Ya, solusinya adalah memakai APD, tindakan pengendaliannya. Begitupun dengan pembersihan kandang ayam. Resikonya bisa terkena infeksi bakteri seperti diare, terhirup debu bulu ayam, dan kotoran ayam. Dan itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Nah, tindakan pengendaliannya memakai APD, masker, mencuci tangan, dan mengikuti SOP yang ada gitu. Yang ke-12, merapikan alat kandang. Nah, di sini posisi untuk merapikan alat kandang itu cukup tinggi gitu. Dan itu bisa berpotensi untuk jatuh, terkena palu akibat membenarkan beberapa teknisi, bisa terkena kematian listrik juga. Tindakannya adalah menggunakan APD yang lengkap. Nah, kesimpulan dari analisis secara langsung dan praktek langsung di lapangan ini adalah berdasarkan hasil kegiatan analisis kali ini bahwa resiko itu sudah pasti terjadi di lingkungan kerja, tidak dapat dihindarkan. Namun, sebagai pemilik usaha, kita harus mengenali resiko itu agar tidak semakin parah, yang ditakutkan justru akan menambahkan kerugian akibat kecelakaan di tempat kerja. Selain itu, ruang kerja harus didesain dengan aman dan tidak membahayakan, agar pekerja juga dapat berjalan dengan maksimal. Melalui analisis ini dapat diketahui berbagai risiko kesehatan dan keselamatan pekerja, sehingga dapat dipahami, diminimalisir, dan bisa menentukan strategi ke depannya dengan baik atau strategi yang terbaik. Baiklah, ini ada video dokumentasi dari kegiatan, akan saya tampilkan sebentar. Sebentar.
Nah, itulah tadi mengenai video dokumentasi yang sudah ditampilkan. Yang terakhir, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari saya. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga yang menonton bisa mengerti dan memahami apa yang disampaikan sebelumnya. Baiklah, terima kasih, dan semoga semuanya sehat selalu. Bye-bye.